warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dengan harapan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 1 yang bertema jinayah. Kita akan mempelajari pembunuhan. Pengertian jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan atau biasa disebut dengan hukum pidana Islam. Untuk pembunuhan sendiri artinya melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan yaitu ada 3. 1. Qatlu am, yaitu pembunuhan yang disengaja. 2. Qatlu sibhu am, atau pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, qatlu kotok, atau pembunuhan tersalah. Qatlu am, pembunuhan yang disengaja. Qatlu am sendiri yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat atau senjata yang biasa digunakan untuk mematikan seseorang. Dikatakan sengaja apabila pelaku sudah balik dan mempunyai niatan atau rencana untuk membunuh seseorang tersebut. Contohnya, seseorang membunuh dengan menggunakan senjata api seperti pistol, atau menggunakan pisau, menggunakan aret atau lain-lainnya. Memukul menggunakan benda keras, mengaliri listrik ke tubuh korban. Contohnya seperti itu. Yang kedua, qatlu sibhu am, atau pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya mematikan. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak diniatkan untuk membunuh, mungkin sekali dengan main-main. Contohnya, seseorang memukul menggunakan cambuk ringan atau mister, akan tetapi yang terkena pukulan tadi meninggal. Selanjutnya, qatlu kotok, atau pembunuhan tersalah. Qatlu kotok ini pembunuhan yang murni tidak disengaja, tanpa direncanakan dan tanpa maksud untuk membunuh sama sekali. Contohnya, misalkan ada seseorang yang melempar batu mau mengambil mangga, tetapi terkena seseorang dan seseorang itu meninggal. Atau ada seseorang yang mau berburu rusa, berburu burung, menembak tetapi meleset terkena seseorang dan akhirnya meninggal. Itu kan tanpa disengaja, tanpa rencana. Nah, itu namanya qatlu kotok atau pembunuhan tersalah. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh merupakan larangan dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup manusia. Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Selanjutnya, hukum bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, qatlu am, atau pembunuhan yang disengaja, pembunuhan berencana. Hukum bagi pelaku pembunuhan yang disengaja adalah kisos. Kisos sendiri adalah pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain.
Pelaksana kisos adalah hakim, tidak boleh menghakimi sendiri. Tetapi bila keluarga korban telah memaafkan, maka pelaku pembunuhan wajib membayar diat. Diatnya diat mughaladhah atau diat berat. Pembayaran diat ini diambil dari harta pembunuh dan harus diberikan kepada keluarga korban berupa uang tunai. Yang kedua, qatlu shibhu am atau pembunuhan seperti sengaja. Hukum bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, melainkan diwajibkan membayar diat mughaladhah sama atau diat berat atas keluarga terbunuh dan dibayar secara berangsur-angsur kepada keluarga korban selama 3 tahun, setiap tahun dibayar sepertiganya. Yang ketiga, qatlu qata', hukum bagi pembunuhan tersalah. Pembunuhan terhadap pelaku hukum terhadap pelaku pembunuhan tersalah tidak dikisos, melainkan diwajibkan membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang harus dibayar oleh keluarga pembunuh kepada keluarga korban. Dibayar secara berangsur-angsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya membayar sepertiganya. Selain itu juga harus membayar kifarat. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum yang begitu tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman di dunia dikisos dan di akhirat neraka jahanam dengan maksud agar orang tersebut tak berani melakukan perbuatan itu lagi. Bagi manusia sebagai anggota masyarakat, adanya ancaman tersebut memberikan pelajaran agar kita tidak mencoba melakukan perbuatan keji itu lagi, sehingga rasa takut dan cemas dalam kehidupan akan sirna dan pada akhirnya masyarakat memperoleh keamanan dan ketentraman yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari sini. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti di luar jam pelajaran boleh bertanya kepada saya di kantor atau japri saya, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya di sini di halaman 10 sampai halaman 11 itu ada tugas mandiri. Coba kalian kerjakan, setelah itu nanti dikumpulkan. Kita koreksi bersama-sama. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.